Drama dimulai saat Mari menjalani rutinitasnya sebagai ibu rumah tangga, di mana ia memiliki suami yang sangat kaya raya. Walaupun seperti itu, Mari tak bisa hidup bahagia. Ia merasa tertekan dan tak punya kebebasan, di mana Kang Wo termasuk suami yang sangat patriarki. Semua perintahnya harus dituruti. Jika Mari melawan, ia akan mendapatkan pukulan. Setiap hari, Mari pergi kemanapun pasti diikuti oleh anak buah dari suaminya. Hal ini pun membuat Mari semakin tak tahan. Lalu saat mereka lengah, Mari diam-diam pergi ke tempat dokter bedah plastik, di mana Mari berencana untuk mengubah wajahnya. Ia mengatakan kepada dokter kalau wajah ini membuatnya sangat menderita. Untuk itulah, Mari ingin mengganti dengan wajah yang lain, agar bisa terbebas dari penderitaan itu. Namun, Jungwon tak bisa mengabulkan permintaan itu. Profesinya sebagai dokter bukan untuk mengubah wajah seseorang, melainkan hanya sebatas memperbaiki luka akibat kecelakaan. Mendengar itu membuat Mari sangat kecewa. Ia tak mungkin mengatakan alasan yang sebenarnya, bahwa ia ingin mengubah wajahnya untuk lepas dari suaminya yang suka melakukan KDRT. Kini, Mari berusaha kabur melarikan diri. Ia sudah berada di bandara dan ingin pergi ke luar negeri. Namun suaminya berhasil menemukannya. Kang Wo memuji kegigihan istrinya untuk kabur melarikan diri. Tapi sampai kapanpun Mari tak akan pernah ia lepaskan. Sedangkan Mari hanya bisa memohon agar Kang Wo merelakan ia pergi. Mari sudah tak sanggup hidup di dalam tekanan. Namun Kang Wo malah semakin menggila. 당신 계획대로 되는 일은 없었겠지만 여기까지만. Setelah itu, Mari seperti hidup di dalam neraka. Apalagi saat Kang Wo mendekatinya, ia merasa sangat ketakutan. Untuk sekilas, Kang Wo terlihat sangat romantis dan begitu peduli, tapi sebenarnya ia adalah lelaki yang sangat menakutkan. Dalam keluarga itu, lelaki adalah orang yang paling berkuasa. Sikap Kang Wo yang kasar dan ingin menang sendiri diturunkan dari ayahnya, di mana ketua Guk mendidik anak-anaknya dengan sangat keras. Sedikit saja melakukan kesalahan, maka amarahnya sudah sampai tak ketulungan. Terlebih lagi, ia mendapati Mari yang tak kunjung memberikannya seorang cucu. Sedangkan Kang Wo berusaha menenangkan amarah ayahnya. Ia berjanji akan lebih giat lagi untuk membuatnya, agar bisa segera mendapatkan momongan. Setelah itu, Kang Wo berpamitan untuk pergi bekerja. Sebelum pergi, ia meminta istrinya agar memberikan senyuman. Namun bagi Mari itu adalah hal yang paling sulit untuk dilakukan. Setiap hari, Mari harus meminum obat penyubur kandungan. Namun ia tak pernah mau untuk meminumnya, karena Mari tak ingin memiliki anak dari suami yang tak pernah membuat hidupnya bahagia. Namun tindakan itu dilihat oleh Kang Wo, di mana Mari sengaja membuang obat itu agar tak memiliki keturunan, karena ia tak ingin terkurung layaknya seorang tahanan. Sedangkan Kang Wo melakukan semua itu hanya ingin melindungi Mari. Ia begitu mencintainya dan tak akan ada lelaki lain yang bisa mencintai Mari sampai sebesar ini. Namun karena cinta ini membuat Mari sangat tertekan. Ia ingin bernafas lega layaknya seorang istri pada umumnya. Mendengar itu membuat Kang Wo semakin marah, lalu membawa Mari ke dalam ruangan tempat ia biasa melukis untuk menumpahkan kesedihannya. Namun untuk kali ini Mari sudah tak tahan lagi. Ia menumpahkan semua keluh kesahnya selama ini, bahwa ia sudah tak tahan lagi hidup selalu dalam pengawasan dan tekanan. Mari ingin hidup menjadi dirinya sendiri dan menjalani pekerjaannya sebagai pelukis. Sedangkan Kang Wo berusaha sabar mendengar ocehan dari istrinya. Ia merasa kalau istrinya tak pernah merasa bersyukur, padahal semua kebutuhan sudah ia penuhi. Pergi kemanapun ia turuti asalkan ada pengawalan. Kang Wo melakukan itu karena begitu mencintainya. Tapi semua cinta itu malah disalahartikan dan membuat Mari tertekan. Kang Wo hanya ingin Mari selalu berada di sisinya. Namun tetap saja Mari menganggap cinta itu terlalu berlebihan. Ia adalah wanita yang tak ingin diratukan layaknya seperti ibu dari Kang Wo, yang harus mati karena mendapatkan cinta yang terlalu berlebihan. Mari tak ingin berakhir seperti itu.
Hingga perkataan ini membuat Kang Wo habis kesabaran dan memberikan Mari pelajaran. 당신 여자가 아니라 Karena selalu mendapatkan perlakuan buruk dari suaminya, membuat Mari semakin tak tahan. Ia pun memutuskan untuk kabur dari rumah. Di saat hujan turun sangat deras, Mari hanya bisa menunggu di luar, di mana ia mengikuti Jungwon untuk meminta pertolongan. Hingga Jungwon melihat Mari dalam keadaan kedinginan dan segera membawa Mari masuk ke dalam. Jungwon ingin tahu kenapa Mari melakukan semua ini. Mendengar itu, Mari langsung membuka bajunya untuk memperlihatkan bekas luka yang ia terima. Mari mengalami KDRT dari suaminya dan meminta Jungwon agar membantunya lepas dari penderitaan ini dengan cara mengubah wajahnya. Pernyataan ini membuat Jungwon merasa sangat kasihan, tapi tetap saja ia tak bisa melakukan operasi karena itu menyalahi aturan. Sementara itu, Kang Wo sangat marah saat mengetahui kalau istrinya telah kabur melarikan diri. Ia sudah mencari di berbagai tempat tapi belum juga menemukannya. Karena tak bisa menemukan istrinya, Kang Wo terpaksa menggunakan ibu kandung dari Mari sebagai ancaman. Selama ini, sang ibu dirawat di rumah sakit karena memiliki keterbelakangan mental. Kang Wo tahu kalau Mari pasti akan menemui ibunya. Hingga perkiraan itu memang benar adanya, di mana Mari mengingat kalau ia berani kabur, maka Kang Wo akan melukai sang ibu. Ingatan itu membuat Mari khawatir, ia pun berusaha untuk menghubungi ibunya. Mari diberitahu kalau keadaan ibunya semakin memburuk. Mendengar itu, Mari segera menuju ke tempat ibunya dirawat. Mari begitu mengkhawatirkan keadaan ibunya. Namun ternyata Kang Wo sudah menunggu kedatangan dari istrinya. Ia begitu senang karena bisa menemukan Mari. Sedangkan Mari begitu sangat ketakutan. Ia lalu dibawa pergi oleh suaminya. Sesampainya di rumah, Mari hanya bisa meratapi nasib hidupnya. Ia melihat seluruh tubuhnya penuh dengan luka. Akankah Mari menderita untuk seumur hidupnya? Di sisi lain, Jungwon terlihat bersama dengan wanita yang sedang terbaring koma. Ia adalah istri dari Jungwon yang bernama Haekyung. Karena mengalami kecelakaan, Haekyung harus koma dan tak tahu kapan akan tersadar. Walaupun seperti itu, Jungwon selalu sabar menunggu dan setia kepada istrinya. Hingga Jungwon mengingat kejadian waktu itu, di mana ia sedang bersama dengan Haekyung. Jungwon memberikan sebuah kalung sebagai hadiah ulang tahun pernikahan mereka. Sedangkan Haekyung terlihat tak begitu senang, namun ia berusaha menghargai pemberian itu, lalu beralasan kalau ia harus segera pergi sekarang juga karena ada sebuah pekerjaan. Sebelum pergi, Jungwon meminta Haekyung agar berhati-hati. Entah mengapa ia mempunyai firasat buruk yang akan menimpa istrinya. Namun semua itu tak diperdulikan oleh Haekyung. Ia pergi begitu saja tanpa memikirkan perasaan dari suaminya. Kini Haekyung dalam perjalanan, di mana ia ditemani seorang lelaki yang ternyata adalah lelaki selingkuhannya. Haekyung tak pernah pergi bekerja, melainkan bersenang-senang dengan kekasih gelapnya. Namun di saat mereka sedang bermesraan, membuat Haekyung tak fokus menyetir mobilnya, hingga membuat mereka mengalami kecelakaan. Kabar akan kecelakaan ini pun segera didengar oleh Jungwon. Ia pun segera datang ke rumah sakit dan mendapati istrinya terluka sangat parah. Semua ingatan itu membuat Jungwon merasa sangat bersedih. Ia akan tetap menunggu sampai istrinya kembali tersadar, tanpa tahu kalau istrinya telah berselingkuh hingga kecelakaan itu harus terjadi. Sementara itu, Kang Wo terlihat sangat marah dan membawa senjata, di mana ia mengancam istrinya jika Mari berani kabur melarikan diri lagi, maka Mari akan kehilangan nyawanya. Sedangkan Mari hanya bisa ketakutan, apalagi saat diminta untuk menggenggam senjata itu. Kang Wo seperti orang tak waras, karena mempermainkan nyawa seseorang demi kesenangannya sendiri. Keesokan harinya, Mari memutuskan untuk mengunjungi ibunya. Ia harus bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk membawa kabur sang ibu. Di saat ada kesempatan, Mari secara diam-diam membawa ibunya pergi dari sana
dan menyembunyikannya di tempat yang aman. Kemudian Mari datang ke tempat bebatuan di pinggiran pantai. Ia berencana untuk menipu suaminya dengan berpura-pura melakukan bunuh diri di tempat itu. Di sisi lain, Ha Kyung akhirnya meninggal dunia. Hal ini pun membuat Jung Won merasa sangat bersedih. Pemakaman Ha Kyung dilakukan secara tertutup dan dihadiri oleh beberapa orang saja. Mereka semua merasa sangat kehilangan. Terlebih lagi dengan Jung Won yang terus menangis melepas kepergian dari istrinya untuk selamanya. Sedangkan Kang Wo dan anak buahnya berhasil melacak ponsel yang sengaja ditinggalkan oleh Mari, di mana Kang Wo telah tertipu dan mengira istrinya terjun ke dalam laut. Ia pun menyuruh anak buahnya untuk melakukan pencarian di sekitar tempat itu. Sementara itu, Mari terus berlari menjauh dari tempat itu sebelum suaminya tersadar kalau telah ditipu. Hingga Mari mendengar suaminya memanggil namanya. Hal ini pun membuat Mari semakin ketakutan. Ia terus berlari untuk menghindari suaminya, hingga hujan turun sangat deras. Walaupun seperti itu, Mari terus berlari dalam keadaan sangat kelelahan. Beruntungnya ia bisa sampai di jalan utama dan berhasil menghentikan sebuah mobil, di mana orang yang mengendari mobil itu adalah Jung Won. Jung Won segera menolong Mari dan membawanya pergi dari sana. Sedangkan Kang Wo sudah merasa sangat putus asa. Ia tak akan rela jika harus kehilangan istrinya. Kini mereka berdua telah sampai di tempat Jung Won. Melihat keadaan Mari yang sangat frustasi dan selalu memohon untuk membantunya mengubah wajahnya agar bisa lepas dari penderitaan, membuat Jung Won mengubah keputusannya. Ia tak ingin lagi melihat wanita terluka dan berakhir tiada. Karena itulah Jung Won akan melakukan operasi itu. Mendengar itu, Mari hanya bisa berterima kasih. Kini Jung Won dibantu para dokter yang lain dan segera mempersiapkan untuk melakukan operasi. Melalui tangan Jung Won yang terampil, ia pun mulai melakukan operasi itu. Singkat cerita, operasi itu pun telah sukses dilakukan dan telah berjalan hingga beberapa hari. Tepat di hari itu, Jung Won akan membuka perban di wajah Mari, di mana wajah Mari telah diubah menjadi wajah dari Ha Kyung. Melihat wajah istrinya di tubuh orang lain membuat Jung Won merasa sangat tak kuasa, di mana wajah itu mengingatkannya kepada almarhum istrinya. Walaupun ia sendirilah yang memutuskan memilih wajah itu, tapi hatinya masih saja sangat terluka. Sedangkan Mari sangat terkejut melihat wajah barunya. Ia tak menyangka telah menjadi orang lain. Dengan wajah barunya ini, ia akan terbebas dari semua penderitaan. Di sisi lain, Kang Wo masih tak menerima kalau istrinya melakukan bunuh diri. Ia sangat yakin kalau istrinya masih hidup dan bersembunyi di suatu tempat. Untuk itulah ia membayar seseorang untuk menemukan istrinya. Keesokan harinya, Mari memutuskan untuk keluar mencari pekerjaan. Dengan wajah barunya ini, ia harus bisa melupakan masa lalunya. Namun tiba-tiba ia malah melihat Kang Wo. Hal ini pun membuat Mari sangat ketakutan. Ia berusaha menghindar, tapi Kang Wo malah berjalan satu arah dengannya. Mari berusaha untuk tetap tenang dan berhasil menghindar dari suaminya. Hingga larut malam, Mari masih berada di jalanan. Ditambah lagi hujan turun membuat Mari harus mencari tempat untuk berteduh. Namun tiba-tiba ada dua orang lelaki yang mabuk yang sengaja mengganggunya, hingga membuat Mari tanpa sengaja mendorong lelaki itu. Namun karena hal ini, Mari harus berurusan dengan polisi, di mana lelaki itu melaporkan Mari karena telah merusak pakaiannya. Menghadapi situasi ini, Mari terpaksa meminta bantuan dari Jung Won. Jung Won harus membayar ganti rugi atas kerusakan itu untuk mengeluarkan Mari. Karena Mari tak mempunyai tempat tinggal, Jung Won terpaksa membawanya pulang ke rumah. Ia menunjukkan kamar untuk Mari tidur dan akan membelikan barang-barang yang Mari butuhkan besok pagi. Untuk sementara waktu, Mari mempunyai tempat untuk tinggal, tapi Mari masih bingung apa yang harus ia lakukan ke depannya. Sementara itu, Kang Wo sangat depresi karena tak kunjung menemukan istrinya. Ia seperti orang tak waras, kenapa istrinya harus pergi meninggalkan dirinya. Keesokan harinya, teman Jung Won yang bernama Haira berkunjung ke tempat Jung Won. Namun ia sangat terkejut saat melihat wanita yang berwajah sangat mirip dengan Ha Kyung, di mana Ha Kyung telah mati dan tak mungkin bisa hidup kembali.
Sedangkan Jungwon langsung membawa Haera keluar untuk menjelaskan semuanya, di mana ia sengaja mengubah wajah Mari menjadi Hakyung karena tak rela kehilangan istrinya. Dengan wajah itu akan selalu membuat Jungwon merasa dekat dengan istrinya. Walaupun tak bisa dipungkiri, hatinya juga sangat terluka, tapi semuanya sudah terlanjur terjadi. Jungwon meminta Haera agar mau merahasiakan kebenaran ini. Sedangkan Haera hanya bisa menuruti. Ia tahu kalau hati Jungwon sangat terluka saat melakukan itu. Sementara itu, Mari ingin tahu sebenarnya wajah siapa yang ia gunakan. Hingga Mari melihat foto Jungwon bersama dengan wanita berwajah ini. Dan wanita itu adalah istrinya. Setelah mengetahuinya, Mari memutuskan untuk keluar rumah. Hingga Jungwon mencarinya dan ingin tahu kenapa Mari berada di tempat ini. Sedangkan Mari sudah tahu kalau wajah ini adalah wajah dari istri Jungwon. Sebab itulah saat pertama kali membuka perban itu Jungwon terlihat sangat tak kuasa. Namun Mari berterima kasih karena dengan wajah ini ia bisa keluar dari penderitaan dan menjalani kehidupan yang baru. Mari tak ingin membuat Jungwon mengalami masalah dan akan pergi menjauh. Hingga keesokan harinya Mari memutuskan untuk pergi. Namun sebelum pergi ia telah menyiapkan makanan untuk Jungwon. Mari berterima kasih karena Jungwon telah membantunya selama ini. Sedangkan Mari telah menemukan tempat untuk ia tinggal. Di tempat baru ini sangat dekat dengan tempat ibunya. Mari berharap ibunya akan baik-baik saja. Sementara itu, Kang Wok diberitahu oleh anak buahnya kalau ibu Mari telah menghilang dari rumah sakit. Mendengar itu membuat Kang Wok sangat marah. Namun karena hal ini membuatnya semakin yakin kalau Mari masih hidup dan sengaja membawa kabur ibunya. Kang Wok harus bisa menemukan mereka berdua. Sedangkan Mari datang ke tempat ibunya, namun karena wajahnya telah berubah, sang ibu tak mengenali putrinya sendiri. Ia menganggap kalau yang datang adalah teman dari putrinya. Sedangkan Mari hanya bisa mengiyakan itu. Lebih baik sang ibu tidak tahu kalau wajahnya telah berubah demi kebaikan mereka berdua. Setelah itu, Mari tanpa sengaja bertemu kembali dengan Jungwon. Hal ini membuat mereka saling menyapa dan bertanya tentang kabar masing-masing. Namun saat mereka sedang asik bicara, tiba-tiba Kang Wok juga datang ke tempat itu untuk bertemu dengan Haera, di mana Kang Wok adalah investor sekaligus pelanggan setia dari galeri yang Haera kelola. Pertemuan itu membuat Mari sangat gugup, sedangkan Jungwon berusaha untuk membantu Mari dan segera membawanya pergi dari sana. Malamnya Kang Wok pulang ke rumah. Ia diberitahu oleh anak buahnya kalau telah berhasil menemukan ibu dari Mari. Sang ibu akan digunakan sebagai ancaman agar Mari mau keluar dari persembunyiannya. Keesokan harinya Kang Wok datang ke galeri untuk mencari petunjuk tentang istrinya. Ia tahu kalau istrinya suka melukis dan berharap bisa menemukan petunjuk di sana. Hingga Kang Wok melihat lukisan yang sama persis yang dibuat oleh istrinya di sana. Ia pun ingin tahu siapa yang membuat lukisan itu. Sedangkan Haera tak bisa memberitahu, lalu membuat alasan kalau orang yang mengetahuinya adalah direktur galeri ini dan orang itu adalah Hakyung. Mendengar itu, Kang Wok meminta Haera agar mempertemukannya dengan pemilik galeri ini. Jika tak mau, Kang Wok mengancam akan mengambil semua investasinya dan tak akan lagi membeli lukisan di tempat ini. Mendapat ancaman itu membuat Haera tak bisa berkutik. Ia pun terpaksa menuruti permintaan itu. Kemudian Haera segera meminta Mari untuk bertemu. Ia mengatakan tujuannya untuk meminta Mari agar mau menjadi Hakyung dan menemui Kang Wok. Karena Kang Wok mengancam akan menarik semua investasinya jika tak dipertemukan dengan pemilik galeri ini. Haera memohon agar Mari mau melakukannya. Jika tidak, galeri ini akan mengalami kebangkrutan. Walaupun dengan berat hati, tapi Mari tak mempunyai pilihan lain. Namun sebelum itu, ia mempersiapkan mentalnya dengan merubah penampilannya agar bisa menjadi seperti Hakyung. Setelah semuanya siap, mereka pun akhirnya bertemu. Walaupun sangat gugup, tapi Mari berusaha untuk tetap tenang untuk menghadapi Kang Wok. Apalagi Kang Wok langsung menanyakan pelukis yang bernama Mari. Mari adalah istrinya yang telah menghilang, dan ia pasti akan menemukannya kembali. Mendengar itu membuat Mari sangat ketakutan.
tapi ia harus bisa menyembunyikan ketakutan itu. Beruntungnya anak buah Kang Wok datang dan memberitahu kalau ketua menyuruhnya kembali ke kantor, hingga Kang Wok terpaksa pergi dari sana. Setelah pertemuan itu membuat Mari sangat trauma. Beruntungnya Jungwon ada di sana dan berusaha menenangkan Mari. Ia meyakinkan Mari kalau semuanya akan baik-baik saja. Kemudian Jungwon mengantarkan Mari pulang ke rumah. Dalam perjalanan, Jungwon memberitahu kalau ia sangat merindukan istrinya. Setiap melihat wajah ini membuat Jungwon semakin bingung. Apakah ia jatuh cinta dengan wajah yang sama tapi dengan tubuh yang berbeda? Sedangkan Mari mencoba mengerti itu karena ia tahu bahwa Jungwon sangat mencintai istrinya. Sedangkan dari kejauhan, Haira melihat mereka berdua. Hal ini pun membuatnya sangat cemburu, di mana Haira secara diam-diam juga menyukai Jungwon. Setelah melihat mereka berpisah, Haira segera menemui Jungwon. Ia sudah tak tahan lagi untuk mengutarakan perasaannya bahwa ia sangat menyukai Jungwon. Selama ini Haira hanya bisa memendam perasaannya karena Jungwon lebih memilih Hakyung sebagai istrinya. Namun ketika Hakyung telah tiada, Haira semakin tak tahan lagi bahwa ia sangat mencintai Jungwon dan berharap bisa menggantikan posisi dari Hakyung. Namun tetap saja Jungwon tak bisa menerima cinta itu karena ia hanya menganggap Haira sebatas teman dan tak lebih dari itu. Kenyataan ini membuat Haira sangat terluka. Padahal Hakyung telah tiada, tapi mengapa Jungwon masih saja tak pernah mau menerima cintanya? 오랫동안 너만 바라봤어. 사정은 너를. 오늘 일은 잊을게. Sementara itu, Kang Wok membuntuti kemana Hakyung pergi. Ia heran kenapa Hakyung tinggal di tempat seperti ini. Mungkinkah Hakyung menyembunyikan Mari di tempat ini? Kang Wok segera menuju ke sana dan berusaha untuk masuk ke tempat itu. Sedangkan Mari melihat itu dan segera bersembunyi, di mana sekarang Kang Wok telah masuk ke dalam dan melihat begitu banyak lukisan yang ia yakini adalah lukisan dari istrinya. Hal ini pun membuat Kang Wok sangat bersemangat dan meminta Mari untuk keluar dari persembunyiannya. Sedangkan Mari hanya bisa ketakutan. Namun tiba-tiba Kang Wok berhasil menemukannya. Ia meminta agar Hakyung memberitahu di mana istrinya disembunyikan. Namun Mari menegaskan kalau orang yang Kang Wok cari tak ada di tempat ini. Namun Kang Wok tak percaya dan memaksa Hakyung untuk memberitahu. Tapi saat melihat tatapan itu, Kang Wok merasa sangat mengenalnya, di mana tatapan itu sama persis dengan istrinya. Hal ini membuat Kang Wok bingung siapa sebenarnya Hakyung. Beruntungnya Jungwon datang ke sana dan segera menyelamatkan Mari. Namun karena hal ini membuat Kang Wok semakin marah. Ia merasa mereka berdua sengaja mempermainkan dirinya untuk menyembunyikan Mari. Sedangkan Jungwon tak akan memberitahu karena Kang Wok hanyalah suami berdebah yang tega menganiaya istrinya sendiri. Mendengar itu membuat Kang Wok semakin marah. 네가 뭘 알아? 네가 뭘 알아? Melihat Jungwon terluka membuat Mari hanya bisa menangis. Ia merasa dirinya lah penyebab dari semua kekacauan ini. Namun Jungwon tak pernah menyalahkan Mari. Entah mengapa saat bersama dengan Mari, hatinya seakan menemukan cintanya kembali. Keesokan harinya, Kang Wok kena marah oleh ayahnya, di mana ketua Guk tahu kalau Mari telah kabur melarikan diri, dan sampai sekarang Kang Wok belum bisa menemukannya. Ketua meminta Kang Wok agar segera menemukan istrinya. Jika tidak, maka Kang Wok akan dicoret dari silsilah keluarga. Demi untuk menemukan istrinya, Kang Wok berusaha melakukan dengan segala cara, di mana anak buahnya berhasil menemukan bukti perselingkuhan dari Hakyung. Sebelum Hakyung kecelakaan, ia pergi bersama dengan selingkuhannya yang ternyata adalah teman dari Jungwon yang bernama Sung Ho. Mengetahui kebenaran ini, Kang Wok akan mempergunakannya untuk menghancurkan Jungwon. Ia sengaja mengirimkan bukti perselingkuhan itu kepada Jungwon. Sedangkan Jungwon melihat bukti itu membuatnya langsung terkejut. Ia tak menyangka kalau istrinya telah berselingkuh dengan temannya sendiri. Setelah itu, Jungwon segera meminta Sung Ho bertemu. Ia sudah mengetahui semuanya,
bahwa Sung-ho telah menusuknya dari belakang dengan berselingkuh dengan istrinya. Sedangkan Sung-ho tak bisa menyangka lagi, ia pun mengakui semuanya. Namun bukannya meminta maaf, ia malah mencoba membela diri dengan mengatakan kalau ia mencintai Ha-kyung sebelum menjadi istri dari Jung-won. Namun karena Jung-won lebih dulu mengutarakan cintanya kepada Ha-kyung, hingga ia tak berani mengungkapkan perasaan itu. Tapi semakin ia memendam perasaan ini membuatnya semakin terluka, lalu memutuskan untuk merebut Ha-kyung. Namun kenyataannya takdir berkata lain, di mana mereka berdua mengalami kecelakaan. Mendengar itu membuat Jung-won sangat marah, tapi ia berusaha menahan emosinya dan memilih untuk pergi dari sana. Kini Jung-won pulang dengan penuh kekecewaan. Ia tak menyangka kalau istrinya yang selama ini ia cintai dengan sepenuh hati tega mengkhianatinya. Sedangkan Mari melihat itu dan berusaha untuk menenangkan Jung-won. Namun saat melihat wajah itu, Jung-won langsung tak terima. Kenapa Ha-kyung tega melakukan ini kepadanya? Hingga ia baru tersadar kalau orang di depannya bukanlah Ha-kyung melainkan Mari. Walaupun memiliki wajah yang sama, tapi Mari tak melakukan kesalahan dan tak pantas untuk disalahkan. Setelah kejadian itu, mereka berdua terlihat sangat canggung, di mana Jung-won meminta Mari untuk pindah dari tempat ini. Mendengar itu, Mari mencoba untuk mengerti. Memang lebih baik ia pergi agar Jung-won tak melihat wajah ini lagi. Dalam keadaan hujan, Mari pergi dari tempat itu. Walaupun ia tak mempunyai tempat tujuan, tapi Mari tetap harus pergi dari sana. Sedangkan Jung-won bingung dengan semua yang telah ia lakukan. Jung-won tak seharusnya menyalahkan Mari atas kesalahan yang dilakukan oleh Ha-kyung. Ia merasa telah melewati batas. Padahal Mari dan dirinya adalah korban dari pasangan yang hanya memberikan penderitaan. Kemudian Jung-won memutuskan kembali mencari Mari, di mana ia menemukannya dalam keadaan kedinginan. Jung-won langsung memeluk Mari karena Mari tak pantas untuk disalahkan. Keesokan harinya, Sung-ho didatangi oleh anak buah dari Kang Wo, di mana Sung-ho dibawa untuk menemui Kang Wo. Secara tegas, Kang Wo memberitahu kalau Jung-won dan Ha-kyung telah menyembunyikan istrinya. Sung-ho harus mau membantu menemukan istrinya. Jika tidak, bukti rekaman video saat kecelakaan itu terjadi akan disebarkan, di mana Sung-ho tega meninggalkan Ha-kyung seorang diri karena tak ingin perselingkuhannya terbongkar. Melihat bukti itu membuat Sung-ho sangat ketakutan, tapi ia terpaksa pergi karena Sung-ho yakin kalau Ha-kyung tak akan bisa selamat. Ha-kyung telah koma dan berakhir meninggal dunia. Mendengar kebenaran ini membuat Kang Wo sangat terkejut. Jika Ha-kyung telah tiada, lalu siapa wanita yang bersama dengan Jung-won? Namun Sung-ho tak bisa mengatakan apapun. Ia hanya memberitahu letak makam dari Ha-kyung. Setelah mengetahuinya, Kang Wo segera ke tempat makam itu, di mana Ha-kyung memang telah tiada. Hal ini membuat Kang Wo sangat kebingungan. Lalu siapa sebenarnya Ha-kyung yang ia temui? Mungkinkah wanita itu adalah istrinya? Untuk membuktikan kecurigaannya, Kang Wo datang ke tempat Ha-kyung, lalu meminta anak buahnya untuk membandingkan sidik jari dari Mari dan Ha-kyung. Kemudian Kang Wo segera menemui Haera. Ia ingin tahu di mana keberadaan dari Ha-kyung dan Jung-won. Namun Haera tak mau memberitahu, karena mereka berdua adalah suami istri dan Kang Wo tak mempunyai hak untuk mengganggu mereka. Namun tiba-tiba Kang Wo mendapatkan telepon dari anak buahnya. Ia diberitahu kalau sidik jari Ha-kyung dan Mari memiliki kecocokan. Dengan kata lain, Ha-kyung adalah istrinya. Kebenaran ini membuat Kang Wo sangat marah karena telah dipermainkan oleh mereka semua. Ia meminta Haera agar segera menghubungi Mari. Karena tak mempunyai pilihan lain, Haera terpaksa menghubungi Mari. Namun tiba-tiba ponsel itu direbut oleh Kang Wo, di mana Kang Wo telah mengetahui sandiwara yang dilakukan oleh istrinya. Jika tak ingin Haera tiada, maka Mari harus segera datang ke tempat ini. Mendengar itu membuat Mari sangat ketakutan. Ia tak menyangka kalau semuanya telah terbongkar. Namun Mari berusaha untuk tetap tenang. Di hadapan Jung-won,
ia langsung memeluknya. Mari meminta maaf dan meminta Jungwon agar mau merawat ibunya. Sedangkan Jungwon tak mengerti apa maksud dari ucapan itu, tapi ia berjanji kalau semuanya akan baik-baik saja. Setelah itu, Mari pergi tanpa memberitahu Jungwon, di mana ia langsung menuju ke tempat Kang Wo berada. Melihat wajah istrinya telah berubah dengan wajah orang lain, membuat Kang Wo sangat kecewa. Tapi ia berusaha memaafkan dan bersyukur karena istrinya telah kembali. Kang Wo akan mengembalikannya seperti semula dan kita akan hidup bahagia. Namun kali ini Mari menegaskan kalau ia bukanlah Mari yang dulu. Dengan wajah barunya, ia ingin melepaskan ikatan dengan suaminya. Mendengar itu membuat Kang Wo sangat marah. Jika ia tak bisa memiliki Mari, orang lain juga tak boleh memiliki istrinya. Mendengar itu, Mari tak takut sedikit pun. Jika memang ia harus mati, Mari siap untuk menerima. Namun tiba-tiba Haira menghalangi Kang Wo dan meminta Mari untuk segera pergi. Namun Haira malah dipukul hingga pingsan. Kemudian Kang Wo segera mengejar Mari dan dengan mudah menangkapnya. Mari tak bisa berkutik dan dibawa pulang ke rumah. Sedangkan Jungwon datang terlambat. Ia melihat Haira tergeletak tak sadarkan diri. Haira pun segera mendapatkan perawatan. Setelah sadar, ia memberitahu kalau Kang Wo telah mengetahui semuanya, bahwa Jungwon adalah orang yang telah merubah wajah dari Mari. Ia takut kalau Jungwon akan terkena masalah. Namun Jungwon tak peduli, ia harus pergi untuk menyelamatkan Mari. Dengan segera Jungwon ke kantor milik Kang Wo dan memaksa untuk masuk ke dalam. Namun ia dihadang oleh para penjaga hingga Kang Wo muncul dan meminta anak buahnya untuk melepaskan Jungwon. Jungwon menanyakan keberadaan dari Mari. Sedangkan Kang Wo mengizinkan Jungwon untuk menemui Mari. Namun ia memiliki tujuan tersendiri. Jika ingin bertemu dengan Mari, Jungwon harus bersedia ditutup matanya dan dibawa ke tempat Mari. Di mana tempat itu berada di rumah sakit, Jungwon diminta untuk mengembalikan wajah Mari seperti semula. Namun Jungwon tak bisa melakukannya. Ia tak akan menuruti obsesi dari suami yang gila. Mendengar itu membuat Kang Wo sangat marah, di mana ia langsung memukul Jungwon. Melihat itu membuat Mari hanya bisa memohon agar Kang Wo tak melibatkan Jungwon ke dalam masalah ini. Namun tetap saja Kang Wo tak mau mengerti itu. Ia tetap memaksa Jungwon agar tetap melakukan operasi. Sedangkan Mari tak mempunyai cara lain, ia pun mencoba merayu suaminya. Mari berjanji akan selalu menuruti perintah suaminya dan akan selalu ada untuk bersamanya. Kini Kang Wo membawa Mari kembali ke rumah. Ia begitu senang karena Mari mau kembali seperti yang dulu. Malamnya saat Kang Wo telah tertidur, Mari secara diam-diam mencari bukti video yang ia simpan selama ini. Bukti itu berupa memory card yang berisi video KDRT yang dilakukan oleh suaminya. Dengan bukti ini, ia akan mengekspos ke media, hingga Mari bisa terbebas dari Kang Wo. Namun tiba-tiba Kang Wo mengambil memori itu dan segera melihat isinya. Terlihat jelas saat Kang Wo melakukan kekerasan terhadap Mari. Melihat itu membuat Kang Wo kecewa, kenapa istrinya memiliki bukti ini. Apakah Mari akan menggunakan bukti ini untuk melakukan tuntutan? Sedangkan Mari membenarkan semua itu. Ia tak mau lagi hidup bersama dengan Kang Wo. Harusnya Kang Wo mengerti kenapa Mari berusaha kabur melarikan diri, bahkan dengan nekat mengubah wajahnya. Semua itu ia lakukan karena ingin terbebas dari Kang Wo semata. Mendengar itu membuat Kang Wo semakin marah, hingga ia hilang kontrol dan berakhir memukuli Mari. Keesokan harinya, Kang Wo mengajak Mari makan bersama, seolah tak terjadi apa-apa dan Kang Wo tak pernah merasa bersalah sedikit pun. Namun ia meyakinkan istrinya untuk memberikannya satu kesempatan lagi. Kang Wo berjanji akan berubah menjadi yang lebih baik lagi. Mendengar itu, Mari hanya diam saja. Ia seolah telah muak mendengar janji palsu dari suaminya. Lalu meminta izin untuk pergi ke toilet. Di dalam sana, Mari tanpa sengaja bertemu dengan Haira, di mana Haira sangat mengkhawatirkan keadaan dari Mari. Terlebih lagi saat tahu tubuh Mari banyak luka lebam akibat dipukuli oleh suaminya. Namun Mari hanya diam saja lalu memilih untuk segera pergi.
Setelah mengetahuinya, Haira segera menemui Jungwon, lalu memberitahu kalau Mari mengalami luka lebam di sekujur tubuhnya. Mendengar itu, Jungwon langsung tak terima. Lalu ia segera menuju ke tempat Mari berada. Melalui anak buah Kang Wo, Jungwon dibawa untuk menemui Kang Wo. Namun tiba-tiba Jungwon langsung memukul Kang Wo. Ia begitu marah karena Kang Wo selalu membuat Mari menderita. Lalu segera mencari Mari hingga mereka pun dipertemukan kembali. Jungwon sangat mengkhawatirkan keadaan dari Mari. Sedangkan Kang Wo menghampiri mereka dengan membawa sebuah senjata. Ia mengancam akan melakukan bunuh diri. Ini adalah bukti cintanya yang begitu besar terhadap istrinya. Melihat itu, Mari masih tak tega dan berusaha menghentikan tindakan dari Kang Wo. Mari tak mau karena dirinya ada korban jiwa. Ia terpaksa mengatakan kalau ia mencintai Kang Wo. Hal inilah yang diinginkan oleh Kang Wo. Ia memanfaatkan kelemahan dari Mari agar tak meninggalkan dirinya dan mereka akan selalu hidup bersama. Namun semua itu tak akan Jungwon biarkan. Ia mengambil senjata itu dan berani mati untuk merebut Mari dari tangan Kang Wo. Kenyataan ini membuat Kang Wo tak berdaya, di mana ada lelaki lain yang rela berkorban untuk Mari. 목숨을 빌미로 상대를 겁박. Kini Jungwon membawa Mari pergi dari sana. Sedangkan Kang Wo tak bisa melakukan apa-apa. Namun ternyata ia masih mempunyai cara yang sangat licik, di mana Kang Wo mempergunakan ibu dari Mari untuk melakukan ancaman. Jika Mari tetap pergi, maka sang ibu tak akan bisa selamat. Ancaman ini membuat Mari tak bisa berkutik, di mana ia tak bisa pergi bersama dengan Jungwon dan terpaksa kembali ke pelukan Kang Wo. Setelah kejadian itu, Mari terpaksa tunduk kepada suaminya. Karena sedikit saja melakukan kesalahan, Mari langsung mendapatkan ancaman. Walaupun seperti itu, Mari telah mengantisipasinya. Secara diam-diam ia telah merekam tindakan kekerasan itu. Lalu saat Kang Wo telah pergi, Mari mengambil bukti itu dan menyimpannya di dalam sebuah lukisan. Ia akan mengirimkan bukti itu kepada Jungwon, berharap Jungwon bisa menemukan bukti itu. Hingga lukisan itu pun telah sampai di tangan mereka. Jungwon ingin tahu kenapa Mari mengirimkan lukisan ini kepadanya. Pasti ada sesuatu yang ingin Mari sampaikan. Jungwon harus bisa menemukan maksud dari lukisan ini. Setelah diamati secara teliti, Jungwon melihat ada sesuatu yang berbeda di bagian bunganya. Ia curiga ada sesuatu di dalamnya dan berusaha untuk mencari tahu. Hingga Jungwon berhasil menemukan sebuah kartu memori. Di dalamnya berisi sebuah video saat Mari dipukuli oleh suaminya. Melihat itu membuat Jungwon sangat marah. Ia akan menggunakan bukti ini untuk menjebloskan Kang Wo ke dalam penjara. Namun sebelum itu, Jungwon sengaja meminta Kang Wo bertemu. Ia menunjukkan bukti itu sebagai ancaman. Jika Kang Wo tak melepaskan Mari, maka bukti ini akan diserahkan ke polisi hingga Kang Wo akan mendekam di penjara. Kenyataan ini membuat Kang Wo tak bisa berkutik. Ia pun terpaksa menuruti perintah itu. Setelah itu, Kang Wo kembali ke rumah. Ia mengatakan kepada Mari dengan memberikan dua pilihan, tetap berada di sini atau pergi bersama dengan Jungwon. Sedangkan Mari memutuskan untuk pergi. Ia sudah tak bisa lagi hidup bersama dengan lelaki yang hanya memberikan sebuah luka. Mari memohon agar Kang Wo melepaskan dirinya untuk selamanya. Walaupun dengan berat hati, tapi Kang Wo tak mempunyai pilihan lain. Ia pun terpaksa merelakan kepergian istrinya. Kini Mari membawa ibunya pergi dari sana, di mana mereka telah ditunggu oleh Jungwon. Jungwon sangat bersyukur karena bisa mengeluarkan Mari dari semua penderitaan. Setelah kepergian Mari membuat hidup Kang Wo sangat berantakan. Ia ingin sekali mengakhiri hidupnya, tapi Kang Wo tetap tak bisa melakukannya. Hingga keesokan harinya, Kang Wo berusaha untuk melupakan semua kenangan bersama dengan istrinya. Ia membakar semua foto saat bersama dengan Mari. Kemudian sengaja mendatangi Kang Wo untuk menyerahkan dokumen perceraian mereka. Kang Wo seolah telah rela untuk melepaskan Mari untuk selamanya. Sedangkan Jungwon merasa curiga, tapi ia tak mau memikirkannya dan langsung menyerahkan dokumen itu kepada Mari.
di mana Mari langsung bahagia melihat surat perceraian itu. Akhirnya ia bisa terlepas dari Kang Wo untuk selamanya. Namun tiba-tiba Kang Wo menelepon dan meminta Mari bertemu untuk yang terakhir kali. Mendengar itu Mari tak bisa menolak. Apalagi Kang Wo mengancam jika Mari tak mau bertemu, maka Kang Wo akan membatalkan niatnya untuk bercerai. Karena tak mempunyai pilihan lain, Mari terpaksa setuju untuk bertemu. Namun sebelum pergi, Jung Won memberikannya sebuah ponsel yang telah dilengkapi sebuah pelacak. Jika terjadi sesuatu terhadap Mari, Jung Won akan segera datang untuk menyelamatkannya. Setelah itu, Mari segera menuju ke tempat Kang Wo berada, di mana Kang Wo mencoba menunjukkan bahwa dirinya telah berubah menjadi yang lebih baik. Walaupun seperti itu, Mari tak akan pernah percaya lagi. Ia akan tetap pergi untuk mengakhiri hubungan ini. Pernyataan ini membuat Kang Wo merasa putus asa, di mana ia tak akan bisa memiliki kesempatan lagi untuk hidup bersama dengan Mari. Lalu memutuskan untuk pergi ke pengadilan bersama. Namun saat akan sampai di tempat tujuan, Kang Wo berubah pikiran dan membawa Mari pergi ke tempat lain. Kang Wo ingin memiliki kenangan terakhir bersama dengan istrinya, di mana Mari dibawa ke tempat ladang ilalang. Kang Wo tak berubah. Ia tetap memaksa Mari agar mau hidup bersamanya. Namun tetap saja Mari tak mau, walaupun ia mati. Mari akan mati saat mencintai orang lain. Mendengar itu membuat Kang Wo semakin depresi dan ingin mengakhiri hidupnya. Di saat Kang Wo akan melepaskan tembakan itu, Mari berusaha untuk mencegah, namun tetap saja tembakan itu mengenai tubuh dari Kang Wo. Melihat Kang Wo mengeluarkan banyak darah, Mari segera menelepon ambulan. Selang beberapa waktu, mereka pun segera dibawa ke rumah sakit, di mana Kang Wo tak mengalami luka yang serius, karena peluru itu hanya menggores sedikit di bagian tubuhnya. Sedangkan Mari memanfaatkan kesempatan ini untuk kabur melarikan diri. Sementara itu, Jung Won dengan paniknya berusaha untuk mencari keberadaan dari Mari, hingga ia berhasil menemukan Mari berjalan seorang diri. Melihat keadaan Mari yang sangat kacau membuat Jung Won merasa sangat kasihan. Ia pun berusaha untuk menenangkan Mari. 괜찮아요. Setelah keadaan Mari mulai membaik, Jung Won membawa Mari ke kantor polisi untuk melaporkan semua kejahatan dan kekerasan yang dilakukan oleh Kang Wo. Dengan menunjukkan semua bukti itu, polisi segera bertindak untuk menangkap Kang Wo. Kini Kang Wo telah dimasukkan ke dalam penjara. Namun, melalui kekuasaan yang ia miliki, Kang Wo dengan mudah dibebaskan, di mana para wartawan ingin tahu apakah benar bahwa Kang Wo melakukan KDRT terhadap istrinya. Sedangkan Kang Wo terpaksa mengakui semuanya, tapi ia mencoba membela diri bahwa semua yang ia lakukan adalah bukti cintanya terhadap Mari. Setelah itu, Kang Wo pulang dengan penuh amarah dan dendam, di mana ia mengambil senjata untuk membawa Mari mati bersamanya. Sementara itu, Mari berada di rumah sendirian. Ia mendengar ada seseorang yang memanggilnya, namun tiba-tiba ia malah diculik oleh seseorang, dan pelakunya adalah Kang Wo, di mana Kang Wo membawanya ke sebuah villa. Sambil memeluk Mari, Kang Wo berkata kalau ia akan membawa Mari mati bersamanya. Namun saat akan melepaskan tembakan itu, Mari berusaha melawan, hingga Kang Wo sendirilah yang terkena tembakan itu. 마리아, 이제야 제대로 보여. Sedangkan Jung Won baru datang dan mendengar suara tembakan. Ia segera masuk ke dalam dan melihat Mari dalam keadaan ketakutan. Jung Won langsung memeluk Mari untuk menenangkan dirinya. Namun ternyata Kang Wo masih hidup. Ia berusaha bangkit dan melepaskan tembakan ke arah mereka. Namun naasnya tembakan itu malah mengenai Mari, hingga membuat Mari langsung terkulai tak sadarkan diri. Melihat Mari yang terluka membuat Kang Wo merasa putus asa, hingga ia memutuskan untuk mati bersama dengan wanita yang paling ia cintai. Kini Mari segera dibawa ke rumah sakit. Sebagai dokter, Jung Won berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan Mari.
hingga operasi itu pun berhasil dilakukan dan Mari bisa diselamatkan. Selang beberapa waktu, kondisi Mari telah pulih sepenuhnya, di mana ia telah terbebas dari semua penderitaan. Dan sekarang Mari menjalani kehidupan bersama dengan Jungwon, bahagia untuk selamanya. Dan akhirnya drama pun selesai. 우리 생의 가장 빛나는 시간은